Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, ngomong-ngomong kalian tahu nggak? Kalau sebenarnya manusia itu adalah sebuah kreasi terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dengan keindahan dan kesempurnaan. Sudah menjadi suatu keharusan sebagai seorang santri. Kita dituntut tidak hanya untuk memahami proses penciptaan manusia dalam ilmu sains saja, tetapi kita juga harus memahaminya melalui pandangan Al-Quran. Misalkan pada saat kita belajar biologi, khususnya materi tentang embriogenesis atau tahapan perkembangan embrio. Ternyata, materi tentang embriogenesis ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertulis dalam Al-Quran, Surah Al-Mu'minun ayat 12-14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين صدق الله العظيم. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian, kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Kemudian, kami jadikan air mani itu segumpal darah. Lalu, segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian, kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka, Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, dan Ialah yang Maha Agung. Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 diungkapkan bahwa fase perkembangan janin dimulai pada saat salah satu sel sperma telah membuahi sel telur yang matang. Pada proses ini dinamakan pembuahan, yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan stetes mani yang bercampur. Nutfah yang bercampur ini kemudian membelah dan jumlah partikel selnya menjadi berlipat ganda. Jadilah segumpal sel yang disebut dengan morula. Morula kemudian berkembang menjadi blastula serta bergerak menuju rahim. Ketika sudah sampai di rahim, blastula kemudian menempel. Saat itulah dimulai fase alaqah. Kemudian dalam fase tersebut dimulai pembentukan penyalaputan janin dan terjadi fase mudghah pada minggu ketiga. Fase janin ini merupakan fase yang berkembang dengan cepat. Ukuran bertambah dengan cepat, dan organ-organ pun mulai berkembang. Pada minggu ke-6 dan minggu ke-7, tulang-tulang pun dibaluti dengan otot atau yang disebut dengan daging. Dan pada akhir bulan ketiga dan awal bulan ke-4, janin pun mulai bergerak. Dan pada saat itulah terjadi hubungan sistem saraf dengan organ-organ dan otot-otot. Pada awal bulan ke-4, jantung janin mulai berdenyut. Kesempurnaan bentuk janin pun menjadi lengkap dan bayi siap dilahirkan jika usia kandungan telah mencapai 9 bulan. Integrasi konsep embrio dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 dan ilmu sains ini menjadi salah satu kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita selalu bersyukur dan mari kita jadikan amanat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai motivasi kita untuk selalu berbuat kebajikan dan selalu beribadah untuk memperoleh ridha Allah yang Maha Agung. Dan semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang selalu sadar akan amanah yang kita bawa dan bisa mempertanggungjawabkannya di akhirat kelak. Kita dari SMA Darussalam, walakum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.